Ini bukanlah sebuah mini PC, soalnya kalau mini PC kan cukup di tangan gitu ya. Ini gede banget bre, segede ini juga bukan PC coy. Yang kita lihat di meja ini adalah sebuah router dong. Ini adalah router terbaru dari Asus, namanya Asus ROG Rapture GT BE98. Pertama kali saya ngelihat router ini waktu di Computex kemarin. Jadi waktu itu belum masuk ke Indonesia dan ternyata sekarang udah rilis resmi di sini. Harganya nggak main-main, 13 jutaan bre. Sedangkan di Indonesia ini kita udah tahu yang punya PC aja ngerakit PC-nya 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu kan ya. Ini router 13 juta. Kira-kira siapa yang bakal butuh? Jadi untuk kaum mendang-mending ini memang agak susah untuk melihat router semahal ini. Pasti nggak bakal masuk, pasti 100% saya yakin gitu ya. Soalnya jangankan router, power supply yang bener-bener megang nyawanya PC aja masih banyak yang main-main bre. Apalagi router, dimana kalau kita langganan internet udah dapat router bawaan dari provider dan sejauh ini juga saya yakin pasti baik-baik saja gitu kan ya. Permasalahannya adalah kalau kita bicara tentang power supply tadi ya, power supply kita udah tahu bahwa power supply yang jelek itu berpotensi merusak PC, tapi nggak kelihatan. Jadi waktu kita pakai kelihatannya oke-oke aja gitu ya. Di dalamnya kita nggak tahu bahwa ternyata dia sedang menggerogoti kesehatan komponen kita. Baru akhirnya setahun kemudian SSD-nya mati, motherboard-nya mati dan sejenisnya. Nah, kira-kira apakah router juga sama? Kalau tadi power supply diam-diam nggak bisa kita lihat sedang merugikan kita, apakah router kalau memang kita pakai yang bawaan provider yang kualitasnya juga begitu aja, apakah diam-diam merugikan kita? Coba sebutin provider internet paling jelek se-Indonesia apa? Saya kasih waktu 5 detik untuk nulis di kolom komentar. Buset, banyak banget yang nulis Indiana Jones. Pada prakteknya sih mau apapun providernya pasti akan ada orang yang merasa speednya nggak bagus. Jadi akhirnya komplain, gue pakai ini jelek nih, nggak usah pakai yang ini, pakai yang lain aja. Tapi begitu saya mau ganti, siap-siap pakai yang itu yang disebutin sama orang-orang tadi, ternyata teman saya ada yang bilang jangan, itu busuk juga. Akhirnya bingung lah mau pakai yang mana karena semua orang bilang busuk coy. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa ya udahlah pakai provider yang ada aja, toh belum tentu kalau saya ganti provider lain akan bisa dapat kualitas yang lebih bagus. Sampai akhirnya saya punya kesempatan untuk nyobain router, bukan yang ini. Ini belum saya cobain sama sekali malahan ini ya. Jadi router yang lain, nggak yang semahal ini, ada beberapa udah sering saya cobain. Ternyata saya menemukan satu kenyataan bahwa kalau saya ganti router, bukan ganti sih, lebih tepatnya pakai router tambahan. Jadi dari bawaan provider saya konekin ke router tambahan ini, terus udah dibaginya lewat router yang tadi third party gitu ya. Ternyata koneksi internet jadi lebih stabil, jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Jadi kalau kamu ganti router itu bukan berarti bikin internet lebih cepat. Jadi kalau kamu langganannya 50, ya nggak mungkin bakal dapat 100 atau 200 gitu ya. Tetap 50 tapi jadi lebih stabil di sana. Contohnya yang terjadi di kantornya Tech and Tips sendiri. Saya langganan 100 Mbps tapi selama ini itu sering banget ngedrop. Jadi kalau pas lagi butuh buat upload, butuh lagi live streaming gitu ya. Live apa? Coba Tech and Tips gak pernah live juga. Intinya saat butuh cepet ternyata nggak bisa. Kadang cuma 30, 40, 60, 70 gitu ya. Kadang-kadang bisa 100 tapi seringnya enggak. Jadi akhirnya saling tuduh di sini. Ada yang download nih, ada yang pakai nih. Padahal ya nggak ada ternyata. Jadi di sini akhirnya saya baru sadar setelah nyobain bahwa ternyata router bisa menyebabkan kerugian yang tidak terlihat. Jadi kalau power supply tadi pada waktunya akan kelihatan ada yang rusak gitu ya dan kita harus beli. Jadi kalau router ini kita merasa baik-baik saja. Padahal ternyata kita rugi secara finansial. Langganan yang 100 Mbps setiap bulannya 400.000 gitu ya. Ternyata setiap harinya jalan cuma 50. Jadi setiap bulan kita dirugikan 200.000 bre. Dan itu nggak akan mungkin ketahuan kalau kamu nggak rajin-rajin melakukan speed test dan rajin-rajin komplain. Tapi komplain pun juga akan percuma karena ujung-ujungnya restart routernya. Jadi akhirnya saya udah masuk ke dalam sebuah fase di mana saya menyadari bahwa router tambahan itu bisa membawa keuntungan. Bukan keuntungan sih, lebih tepatnya kita akan jadi bisa tidak dirugikan gitu ya. Tinggal masalahnya router apa yang perlu kita pakai. Apakah yang 13 juta? Jelas enggak sih ya. Berarti yang cocok kayak gimana dong buat saya? Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan saat kamu akan memilih sebuah router untuk
mensupport tadi router bawaan provider. Karena dari provider ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Cukup ditambahin lagi, nanti yang memanage semuanya adalah router tambahannya. Pertimbangan pertama adalah seberapa luas rumah atau mungkin kantor kamu gitu ya. Dan yang kedua adalah berapa banyak orang yang akan connect ke routernya tadi. Jadi kalau WiFi, ada berapa orang yang akan connect ke WiFi-nya, ada berapa device, dan yang LAN juga dihitung juga ada berapa banyak PC yang akan connect ke situ lewat LAN. Router bawaan provider sebenarnya udah cukup-cukup aja kalau rumahnya kecil dan penggunanya nggak banyak. Tapi begitu usernya banyak, rumahnya juga luas, ini jadi keteteran bre. Soalnya router bawaan provider itu biasanya tipis dan antenanya juga cuma sedikit. Otomatis dia hanya bisa mengcover area yang tidak terlalu luas, terus juga bisa menghandle user yang tidak terlalu banyak, dan kalau dipaksain kerja berat terus, dia akan cepat panas. Dan hampir sama seperti PC, karena sebenarnya router ini adalah PC juga. Di dalamnya ada prosesor, ada RAM, ada storage. Mau yang segede ini, mau yang bawaan provider juga sama. Bedanya yang di sana prosesornya jelek, terus RAM-nya juga kecil, storage-nya juga kecil. Otomatis waktu dipakai kerja yang belum terlalu berat, dia di sana udah panas. Dan sama seperti halnya PC yang lain, kalau dia panas akan terjadi throttling. Dan router throttlingnya adalah menahan kecepatan internet biar nggak terlalu tinggi. Diturunin biar adem dulu, nanti kalau udah adem naik lagi, tapi kalau panas lagi ya turun lagi. Akhirnya yang kita dapat tadi, speednya nggak stabil, kadang 100, kadang 30, kadang 50 gitu ya. Karena panasnya juga naik turun gak jelas. Sekarang untuk pemilihan routernya sendiri, tadi pertimbangannya udah 2 itu ya. Sekarang dari routernya, kita lihat dari antena. Antena ini memegang peranan penting karena setiap antena ini dia mewakili berapa banyak user yang bisa dihandle. Dan kalau ini kita lihat antenanya ada banyak banget, berarti dia bisa menghandle banyak sekali user di waktu yang bersamaan. Jumlah antena itu bukan hanya yang bisa kita lihat, ini adalah antena fisiknya. Sebenarnya jalur antenanya ada di dalam. Karena nggak semua router pakai antena eksternal kayak gini. Ada juga yang antenanya nggak kelihatan, diumpetin di dalam. Jadi satu-satunya cara untuk kita ngecek ada berapa banyak antenanya, kita lihat di spesifikasinya. Asus ROG Rapture GT BI98 ini eksternalnya ada 8 antena, tapi di internalnya ada 16. Tapi kalau yang saya pakai di luar, ROG Rapture GT6 itu nggak kelihatan ada antenanya sama sekali, tapi di dalamnya ada banyak bre. Berapa banyak user yang bisa dihandle sama satu antena ini memang nggak ada patokan pastinya, karena setiap orang penggunaannya akan beda-beda. Ada yang cuma butuh buat browsing doang, ada yang dipakai buat live streaming. Otomatis nggak bisa kita bilang bahwa satu antena hanya bisa untuk sekian orang gitu ya. Tapi untuk penggunaan normal, kita anggap semuanya pakai dengan load yang sama dan gak terlalu berat, satu antena itu kurang lebih bisa menghandle 2-4 user. Jadi kalau antenanya ada 2, itu berarti dia bisa menghandle idealnya 8 user paling banyak. Makanya kalau kita lihat yang disebutin sama provider, biasanya nyebutin jumlah ideal pengguna adalah 7 orang misalkan atau 10 orang. Gak mungkin terlalu banyak karena router mereka gak kuat bre. Nah yang menarik soal user zaman sekarang itu gak harus manusia. Jadi misalkan ya, ada 4 orang di satu rumah, masing-masing cuma punya satu device, satu HP doang. Jadi setiap orang ini connect ke WiFi, jadi ada 4 user gitu ya. Tapi begitu dicek di routernya, ternyata usernya ada 10 dong. Kira-kira siapa yang jadi user siluman ini? Ada yang tahu? Benar sekali. Device smart home adalah user yang bukan manusia. Mau CCTV, smart TV, smart lampu, smart kulkas, smart microwave, segala macam yang smart itu mereka akan connect ke WiFi dan akan dihitung sebagai satu user. Orangnya cuma 4 tapi usernya ada 10 karena CCTV-nya ada banyak gitu kan. Nah ini kalau pakai router yang nggak smart, dia nggak akan bisa membedakan mana yang manusia, mana yang bukan. Semuanya bisa dikasih alokasi bandwidth yang sama, atau mungkin salah-salah malah CCTV-nya dikasih lebih gede. Akhirnya waktu kita butuh buat main game, dapatnya kecil karena alokasi terbesar malah dikasih ke CCTV coy. Jadi akhirnya salah satu hal menguntungkan yang bisa kita dapat dari sebuah router third party adalah manajemen bandwidth yang lebih pintar. Bahkan untuk router dari Asus kayak gini, itu biasanya ada yang namanya LAN gaming port untuk LAN-nya gitu ya. Jadi dari 4 atau berapapun port LAN yang ada di sini, ada 1 atau 2 yang dia disebut sebagai gaming port. Jadi kalau kamu colokin LAN-nya ke situ, PC-nya connect ke sana, dia akan otomatis dapat prioritas bandwidth. Tapi bukan berarti tadi 100 Mbps semuanya dikasih ke LAN port yang pertama gitu ya. Enggak bre, itu namanya nggak smart juga. Jadi yang diatur bukan
tentang banyak-banyakan ngasih bandwidth, tapi lebih ke arah prioritas. Jadi kalau di motherboard itu ada prosesor, ada chipset gitu ya. Slot SSD NVMe paling atas sama GPU yang paling atas itu dia ikut ke prosesor. Jadi prosesnya dia langsung koneksinya ke CPU, nggak lewat chipset. Jadi jalurnya lebih cepat, nganterin datanya lebih cepat, latensinya juga lebih rendah. Nah, gaming port pada router kurang lebih juga sama. Jadi otomatis tadi dia dapat prioritas lebih cepat, latensinya lebih rendah, responnya akan lebih cepat. Untuk WiFi juga sama. Bahkan di softwarenya itu ada pengaturan kita mau pakai prioritas untuk keperluan apa. Apakah gaming atau live streaming atau untuk yang lain. Berikutnya adalah pembagian band, frekuensi. Jadi yang biasa kita lihat 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz itu biasanya hanya ada di router third party kayak gini. Semakin bagus routernya dia akan punya semakin banyak band. Jadi kalau router biasa dia hanya punya jalur 2,4 GB, yang agak bagusan dia punya 2,4 dan 5, yang bagus dia bisa punya 2,4, 5 GHz-nya ada 2 dan ada 6 GHz lagi. Jadi ada banyak jalurnya. Nah, masing-masing jalur ini untuk 2,4 GHz ini adalah frekuensi yang juga dipakai sama device Bluetooth. Jadi kalau kamu ada mouse, ada speaker, ada keyboard, dan device Bluetooth lainnya, semuanya pakai frekuensi 2,4 GHz. Semakin banyak pengguna yang menggunakan satu frekuensi, otomatis dia di sana semakin penuh dan semakin nggak stabil kecepatannya. Ada banyak interference di sana. Akhirnya dikasihlah 5 dan 6 GHz gitu ya. Jadi di sini kita milih, kalau pas connect di 2,4 kok nggak lancar, coba pindah ke 5 GHz. Nah, di Wi-Fi 7 ada satu fitur yang bagus lagi, namanya adalah MLO, Multi-Link Operation. Jadi tadi saat ada banyak jalur, kita harus milih di awal mau connect yang 2,4, 5 atau 6. Jadi kalau di sini ternyata rame, kita pindah manual. Nah, MLO ini akan menjalankan semua frekuensi ini berbarengan. Jadi kita cukup masuk satu aja. Kalau salah satu penuh, dia akan otomatis pindah ke jalur yang lain yang lebih sepi. Asik lah. Dan router yang ada di meja ini adalah salah satu router Wi-Fi 7 andalannya ROG, bre. Kurang lebih itulah tadi keuntungan yang bisa kita dapat kalau pakai router third party. Jangan mengandalkan yang dari provider aja. Tinggal sekarang kamu tentukan butuhnya yang mana. Kalau yang 13 juta ini ya mungkin kalau rumah kamu gede banget gitu ya, tingkat dan usernya ada banyak banget, ada puluhan, ya worth it kali beli yang kayak gini. Tapi kalau nggak sampai ke sana, ya nggak perlu juga yang sampai semahal ini. Dihitung aja kira-kira usernya ada berapa banyak CCTV-nya. Oh, misalkan ada 10 orang, ya udah berarti cari yang antenanya 2 atau 4 udah cukup kali ya. Dan satu lagi, ada Wi-Fi 6, 6E dan Wi-Fi 7. Kira-kira mana yang harus kita pilih? Ya sebenarnya pilih yang lebih baru, lebih bagus gitu ya, fiturnya lebih banyak. Tapi kalau device-device-nya ini belum mengikuti generasi yang sama, misalkan kamu beli router Wi-Fi 7 tapi HP-nya masih Wi-Fi 6, ya bisa dia ada fitur-fitur yang memang bisa kita manfaatkan tapi nggak maksimal. Jadi silakan pilih yang sesuai sama device kamu aja. Kalau di rumah PC sama laptopnya masih Wi-Fi 6, ya udah cari aja router Wi-Fi 6. Tapi kalau udah punya yang Wi-Fi 7 atau mungkin kamu sudah berencana untuk upgrade, cari HP atau PC atau laptop yang udah Wi-Fi 7, nggak ada salahnya langsung lompat beli aja router Wi-Fi 7. Toh yang namanya Wi-Fi ini boleh dibilang adalah investasi beneran, bre. Beda sama GPU atau CPU. Kamu beli GPU baru sekarang, tahun depan harganya udah turun karena udah keluar versi yang lebih baru. Tapi kalau Wi-Fi enggak, coy. Antara Wi-Fi 5, 6 dan 7 itu jaraknya jauh banget. Jadi kalau kamu beli Wi-Fi 7 sekarang, ya mungkin Wi-Fi 8 munculnya masih 5-6 tahunan lagi kali ya.